Kali tulang undang Gus Miftah, Bupati Afif lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Coba kali tulang undang Gus Miftah, Ketua Panitia Supriyadi lumayan gagah, ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke rokok klobot mereke codot, utang ngotot nyaure alot, tuku kotang ning pasar Jagir, nagih utang WA diblokir, nagih utang WA diblokir. Sapa wong jilbabe apik? Wong Wonosobo ki lak njaluk foto, ya Allah, kadang-kadang sing maju ra tangane le, susune Gus foto. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, alhamdulillah, Bapak Bupati, Bapak Afif, Bapak Bayu, dan seluruh jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka kutilang bersolawat, kali tulang bersolawat, Desa Gondang, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Saya yakin karena Anda menunggu dengan rasa cinta, cinta itu ciri-cirinya bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Beli sawo bakule perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Orang Wonosobo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Mohon izin Pak Bupati, saya sudah 12 hari nggak pulang. Baru pulang tadi malam subuh sampai rumah. Belum sempat tidur, jam 9 saya ada seminar di IAIN Jogja. Tadi ke Temanggung, baru lanjut ke Wonosobo, nanti langsung lanjut ke Blora. Jadi saya sudah 3 hari ini belum tidur Pak Bupati. Makanya penantiamu yang hanya dari siang itu kalah dengan rasa ngantukku. Tadinya saya nggak mau berangkat, tapi saya mikir manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Makanya kemudian ketika kita sudah merasa beriman, Allah ingatkan kita dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Semuanya dikasih ujian oleh Allah. Mungkin Bapak Ibu melihat Gus Miftah mesti hidupnya lebih enak dibandingkan Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, saya memandang hidup Anda lebih nikmat dibandingkan saya. Cukup duduk beralaskan ala kadarnya, tapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena ketemu dengan kiai idola. Maka semuanya kemudian butuh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, siapakah orang yang paling banyak cobaannya? Kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling banyak cobaannya adalah para nabi. Artinya apa? Semakin tinggi derajat seseorang,
akan semakin banyak diuji oleh Allah. Rakyat dengan pejabat, bupati dengan petani. Tentunya secara hierarki lebih tinggi bupati. Maka lumrah kalau bupati cobaannya lebih banyak dibandingkan petani. Maka lumrah kalau pejabat ujiannya lebih banyak dibandingkan rakyat. Maka bulan Oktober tanggal 11 saya diminta Pak Jokowi untuk memberikan ceramah di acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta Convention Center. Dihadiri oleh Presiden, dihadiri oleh para menteri, pejabat, mohon maaf, pengusaha dalam dan luar negeri. Isunya apa Pak Bupati? Isunya tentang Indonesia menghadapi resesi global 2023. Bagaimana kemudian Gus Miftah menguatkan rakyat Indonesia? Saya bilang, Anda orang Wonosobo nggak usah mikir resesi global 2023. Fakta pertama, resesi hanya mengancam 3% orang kaya yang ada di Indonesia. Itu pun hanya orang-orang yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena hidup mereka tergantung dari orang lain. Sementara saya jenengan yang orang desa nggak usah terganggu dengan resesi. Kenapa? Karena orang desa bisa makan apapun dari hasil usahanya sendiri. Betul? Orang desa mohon maaf, mangan sayur yo sayure dewe, mangan sego berase dewe, mangan endok yo endoke pitik goblok. Lah endoke dewe, endoke pitik. Kamu ngapain Mbak? Kamu naksir aku ya? Cie, kamu ndredeg ya? Udah nikah Mbak? Oh sampun? Oh belum? Kalau jodoh pasti ketemu Mbak. Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Cie. Coba kita lihat firman Allah. Ketika kemudian kita diuji oleh Allah, waktu itu saya sampaikan di hadapan Presiden, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Bukankah baik dan buruknya sebuah qadar sudah ditentukan oleh Allah? Hari ini mohon maaf, orang jadi apa? Dia tinggal di mana, akan seperti apa, rezekinya seberapa, itu sudah ditulis oleh Allah. Hari ini Pak Bupati, mohon maaf, Pak Afif ditakdirkan jadi bupati, bukan karena dia hebat, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Maka kenapa saya sering mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Orang hidup gak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Menungso sak madion dari aturan. Pertanyaannya adalah, kenapa Gus Miftah sampai lokasi jam 4? Karena memang sudah diatur oleh Allah. Jadi Anda jangan pernah menyalahkan saya. Kalau Anda menyalahkan saya, kuanen. Karena saya mengikuti aturan Allah, bukan aturanmu. Coba kalau saya ngikuti aturan Allah, enak Pak Bupati. Saya pengajian 7 menit di hadapan Presiden, tanggal 11 Oktober, pulang, saya dikasih amplop 150 juta. Lah ning Wonosobo, murah wae karepe suwe. Dadak nganggo ngatur-ngatur kiai. Murah dinyang. Artinya apa? Ari nafsaka minat tadbir. Coba kita lihat. Apapun yang terjadi, Allah mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan kamu beriman sebelum diuji oleh Allah. Maka semakin tinggi derajat seseorang, akan semakin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita Pak Bupati. Tahun 2018 Gus Miftah viral pertama kali. Diuji dengan pembulian yang luar biasa. Gara-gara Gus Miftah berusukan di lokalisasi. 2019 Gus Miftah kembali viral. Tapi viralnya enak, karena viralnya dianggap sebagai sebuah prestasi. Deddy Corbuzier masuk Islam.
Di saat kemudian posisi Gus Miftah tenar-tenarnya, 3 bulan kemudian Allah kembali kasih ujian. Saya baru pulang pengajian dari Pekalongan, pulang sebentar dikabari istri saya sakit. 2 tahun bunda keluar masuk rumah sakit. Waktu itu apa Pak Bu? Dokter memvonis istri saya kena penyakit mastitis. Apa itu mastitis? Pembengkakan sisa ASI. Itulah alasan kenapa perempuan harus menyusui 2 tahun. Istri saya sudah nyusui anak saya 2 tahun masih kena mastitis. Pertanyaannya, kenapa kok masih ada mastitis pembengkakan? Karena setelah anak saya menyusu, tidak saya lanjutkan menyusunya. Karena saya nggak pernah di rumah. Akhirnya saya nggak pernah nyusu. Saya kemarin juga diuji Pak. Sudah setengah bulan nggak pulang, saya pengajian di Pasuruan. Di depan panggung ada Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Anaknya umur 1 tahun nangis. Tanpa saya duga sebelumnya, tahu-tahu buka kotak nyusoni ning ngarep panggung. Pas mata saya melihat, untungnya saya pakai kacamata hitam Pak, jadi mata saya melotot tidak kelihatan. Makanya ibu-ibu muda tolong kalau menyusui minggat dulu, jangan mancing-mancing saya, karena aku jadi ingin. Akhirnya apa? Ujian itu datang. Saya datang ke rumah sakit sebentar karena saya ada acara ulang tahun TV waktu itu di Tuban. Saya tanya, Bunda sakitnya apa sayang? Seperti kemarin Abah mastitis. Oh nggak ada yang lain? Alhamdulillah Bah, nggak ada apa-apa. Saya berangkat jam maghrib sampai pertengahan jalan ke Tuban, istri saya WA sambil nangis. Abah maafkan Bunda. Kenapa sayang? Kayaknya ada tindakan lanjut dari dokter. Tolong Abah telepon dokter. Akhirnya jam 8:30 malam sebelum saya naik panggung, saya telepon sama dokter. Dokter, katanya ada tindakan lanjut untuk istri saya. Ada apa dengan penyakit istri saya? Waktu itu apa? Allah seolah-olah mengingatkan saya. Dokter bilang sama saya, mohon maaf Gus Miftah, Bunda positif kanker, stadium 3A. Di saat saya kemudian berada di atas angin, seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Miftah, kamu jangan sombong. Ketenaranmu aku yang kasih, kata Allah. Kamu viral, aku yang beri. Tapi ingat, kamu bukan siapa-siapa, kata Allah. Maka kita diingatkan firman Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Miftah, kamu jangan jumawa. Kamu hari ini dikenal orang karena aku mengenalkanmu kepada orang. Hari ini kamu terkenal karena aku yang membuat kamu terkenal. Kamu jangan sombong. Saya naik panggung Bu, sudah dalam keadaan menangis. Padahal orang taunya kalau Gus Miftah ngaji itu hatinya senang. Tapi hati saya mohon maaf, hati saya tertinggal di rumah sakit. Pagi harinya saya pulang setelah ngaji 2 panggung, saya putuskan semua jadwal saya ngaji, saya cancel. Ada puluhan jadwal saya cancel. Saya ke rumah sakit. Istri saya sedang tertidur, dibius. Saya pegang tangannya, saya bilang, Bunda, ini bukan salah Bunda, ini salahnya Abah. 2 tahun Bunda keluar masuk rumah sakit, sama sekali Abah tidak pernah ngantar. 2 tahun Bunda bersabar. Bunda bilang sama saya, Abah mohon maaf. Begitu dia bangun, beliau peluk saya, dia mengatakan apa? Bah, mohon maaf, Bunda selalu ngerepoti Abah. Saya bilang, Bunda ini bukan salah kamu sayang, ini salahnya Abah. Karena selama ini aku gak pernah ada waktu untuk keluarga. Setiap hari saya harus mendatangi jamaah, harus bertemu dengan jamaah. Saya peluk istri saya bilang. Istri saya nangis sambil mengatakan, Abah tindak lanjutnya bagaimana? Dokter mengatakan, payudara Bunda harus diangkat Bah. Apakah Abah ridho? Saya bilang, Bunda, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda yang sabar, Bunda yang tenang. Saya bilang, jangankan nyawa Bunda, jangankan payudara, nyawa pun milik Allah. Istri saya bilang apa? Kalau Abah ridho, saya ridho. Kemudian masuk rumah sakit, dioperasi Pak. Singkat cerita, 1 bulan kemudian setelah dioperasi, harus kemoterapi dan lain sebagainya. Saya pengajian dari Palembang, ditelepon sama dokter. Gus, bisa nggak pulang dari Palembang ketemu saya? Nggak usah bawa Bunda. Oh siap dokter, saya temu. Begitu saya masuk rumah sakit, seolah-olah saya dihantam petir Pak. Dokternya bilang apa? Gus Miftah mohon maaf. Setelah semua proses dilakukan, kemungkinan Bunda hanya bisa bertahan hidup 2,5 tahun. Saat itu saya waktu itu galau antara sedih dan marah.
Sedih karena istri saya divonis 2,5 tahun meninggal. Marah. Saya bilang apa? Seolah-olah dokter seperti Tuhan. Kalau seandainya Pak Bupati saya bukan orang terkenal, dokternya tak gebuk cangkeme waktu itu. Karena saking emosinya saya. Itu tepat dari Sabtu Legi malam Minggu Pahing sebelum pengajian. Malam itu kemudian sahabat saya dari Jakarta datang ikut pengajian Ustadz Yusuf Mansur. Besoknya saya sowan Abah Lufi ke Pekalongan. Abah, apa nak kok kamu sedih? Bunda divonis 2,5 tahun meninggal, Abah. Apa kata Habib Lutfi kepada saya? Nah, dokter itu bukan Tuhan. Istrimu sembuh. Dulu mama, istrinya Habib Lutfi, juga pernah divonis sama dokter, Pak. Bahkan Mama Salma di rumah sakit, Mbak, dokternya bilang, udah ibumu bawa pulang dibacakan Yasin saja. Habib Lutfi bilang apa sama saya? Dokter bukan Tuhan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Al-Qur'an itu obat, Allah yang menyembuhkan. Habib Lutfi peluk saya. Nak, kamu yang sabar. Istrimu pasti sembuh. Sehingga kemudian saya kuat lagi. Akhirnya waktu itu saya putuskan, Pak Bupati, saya tidak mau berobat di Indonesia gara-gara dokter Indonesia memvonis istri saya mati 2,5 tahun. Saya bilang sama Bunda, Bunda kamu berangkat ke Malaysia, berobat cari dokter terbaik. Kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat, niat saja belanja shopping. Maka Bunda berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Lah aku jengkel karo dokter yo. Maka sejak saat itu saya punya teori, dokter itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Artinya apa? Semampu-mampunya dokter kalah dengan kemampuan Allah. Buktinya apa? Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter nggak mampu, Mas, kecuali Allah mampukan. Sama halnya kemarin saya berbicara dengan teman-teman polisi ketika diuji oleh Allah. Saya bilang sama teman-teman polisi, ingat Pak Polisi, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Lebih baik polisi-polisi bosok konangan hari ini sehingga menyelamatkan lembaga kepolisian. Betul? Daripada polisi-polisi busuk itu bertahan, kasihan polisi-polisi kecil yang baik. Maka Pak Kapolsek, kamu santai saja, gak masalah pangkatmu kecil, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Maka disitulah kemudian apa? Gak mungkin kita gak diuji. Tapi saya meyakini, coba quote-nya Gus Miftah yang mungkin anak YouTuber berapa. Gus Miftah selalu bilang apa? Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Setelah kemudian istri saya dioperasi waktu itu Pak Bupati, saya langsung mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama, Muslim Choice Award sebagai dai terbaik. Kemudian yang kedua mendapatkan gelar Santri of the Year tahun 2021. Apakah ujian berhenti sampai di situ? Tidak. Di saat saya nyaman jadi seorang mubalik, Allah kembali uji. Ceramah saya kembali viral. Ceramah di gereja. Saya dibully mati-matian. Yang membuli tidak hanya orang Wahabi, bahkan orang-orang NO ikut-ikutan membuli. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Artinya apa? Wahum la yuftanun. Jangan merasa kamu bisa mengatakan saya beriman sementara kamu belum diuji oleh Allah. Artinya apa? Semuanya punya ujian masing-masing. Pak polisi punya ujian masing-masing. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa sama polisi? Hei polisi, kamu itu tidak mampu kecuali aku buat mampu, kata Allah kepada polisi. Buktinya apa? Kalau memang polisi itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Itu artinya apa? Polisi mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu, guru Pak harusnya anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia mampu, seharusnya kuli bangunan rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya
banyak kuli bangunan gak punya rumah, termasuk orang kali utang. Kali kali kutang lah, kali isine kutang lah, isine sepiro. Tapi ingat, ketika kita dikasih ujian oleh Allah, apa Allah katakan dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji manusia melebihi batas kemampuannya. Saat itu saya bilang sama istri saya, Bunda, seharusnya yang diuji itu Abah. Kenapa? Bapak Ibu, Anda kan tahu, istrinya Gus Miftah nggak pernah keluar rumah. Mungkin istri yang bisa mencontoh akhlaknya Umi, mohon maaf, yang masuk surga pertama kali siapa? Umi Mutia, seorang perempuan. Salah satunya adalah istri saya. Karena istri saya sama sekali nggak pernah keluar rumah, Mas. Istri saya tak col kiri Malioboro hilang, Mas. Karena memang nggak pernah kemana-mana, nggak punya teman arisan, grup bunyai juga nggak punya. Pekerjaannya di rumah cuma ngurus santri sama sholawatan. Seperti mbak-mbak tahu, istrinya Gus Miftah setiap hari sholawatan minimal 20.000 kali. Tak kelon ya sholawatan kok, yuk. Ayo bun kelon. Allah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enak bun. Kandak nosok malam minggu. Kita nggak mungkin lepas dari ujian dari Allah. Makanya kamu anak-anak YouTuber sing matane sak nggon-nggon ketemu Gus Miftah. Kalau hari ini kamu diuji, subscribermu belum banyak, viewermu sedikit, jangan berputus asa, nak. Siapa tahu 2 tahun lagi kamu lebih hebat daripada Deddy Corbuzier. Kandel. Apa rumangsane Deddy Corbuzier seperti itu nggak diuji oleh Allah? Diuji, nak. Coba, kemarin baru dibully gara-gara soal perempuan. Artinya apa? Gak mungkin seseorang akan dinaikkan derajat keimanannya tidak diuji oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam, Anda tahu Pak, Nabi yang paling komplit musuhnya itu Nabi Musa. Makanya kenapa dikatakan Nabi Musa Nabi yang paling gagah? Musuhnya banyak Pak. Ada yang ngaku Tuhan, Fir'aun. Ada yang ngaku orang kaya, Korun. Ada yang ngaku ulama, Bal'am. Musuhnya Nabi Musa. Bagaimana kemudian Nabi Musa digambarkan sebagai Nabi yang paling perkasa? Kenapa? Karena ujiannya paling banyak. Bayi Musa lahir, Fir'aun membuat peraturan. Apa peraturannya? Bayi lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Karena menurut kepercayaan dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki akan menjadi kompetitornya Fir'aun. Artinya apa? Kalau orang Wonosobo percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan orang Wonosobo cucunya Fir'aun. Karena yang paling percaya dengan dukun adalah Fir'aun. Akhirnya apa? Peraturan ini didengar oleh ibunya Nabi Musa ketika bayi. Ibunya Nabi Musa gegana, gelisah, galau, merana. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, diambil bayinya, kemudian taruh di atas ranjang, dibawa ke sungai. Dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ibunya Nabi Musa mohon maaf, dredeg. Akhirnya apa? Minum kopi. Karena aku haus. Ya kok kopinya kecut, sangit. Ini Robusta berarti. Robusta kan? Nah, harusnya Arabica. Robusta bro. Iki sangite mergo nggodhoke wedang kesusu, kecute mergo kecampuran kelek. Menjijikkan. Akhirnya apa? Bayinya Nabi Musa terhanyut di sungai. Baru ini, mohon maaf, degan ada tutupnya kayak ini. Iki apa kok kan? Menjijikkan. Akhirnya apa Allah takdirkan Pak Bupati? Bayinya Nabi Musa mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asyah.
Dibawa pulang oleh Siti Asia ketemu Fir'aun. Asia, kuwi sapa? Bayi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bunuh. Apa kata Asia? Jangan Mas Fir'aun. Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Pak. Fir'aun suami manut sama istrinya Siti Asia. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Mbok sak gagah-gagahe bupati ning kantor, ning omah ketemu bojone. Pak Bupati ki lak ning jaba kaya macan, ning omah kaya kucing tak adane. Mbok sak pinter-pintere kiai Kang, diketak bojone goblok dadak tak adane. Aku hoo. Makanya nyuwun sewu, Asia itu gambaran perempuan solehah dengan suami yang nakal. Makanya kalau yang biasa ikut pengajian Gusna sering bilang, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Ada tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Ada tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Ada tipe keluarga Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Wonosobo, Anda pilih keluarganya siapa? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Yang belakang langsung teriak, gak jadi Fir'aun, gak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga gak apa-apa. Begitu Musa nyaman di kerajaan, seneng Pak tinggal di kerajaan, serba kecukupan. Apa kata Allah? Hei Musa, kamu jangan berleha-leha, perangi Fir'aun. Kenapa Tuhan? Karena dia merasa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Disinilah kemudian Anda harus cerdas, bahwa orang beragama itu pakai akal, tapi yang memutuskan adalah hati. Musa menerima perintah Allah untuk memerangi Fir'aun tidak dengan menggunakan akal, tapi dengan menggunakan hati. Mohon maaf Cak Ansor, kalau menggunakan akal, Musa nggak mungkin berani. Kalah pasukan, kalah kerajaan, kalah alutsista. Tapi apa? Musa pakai hati, kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Maka diputuskan Nabi Musa melawan Fir'aun. Perang Bapak Ibu, berperang. Dan akhirnya Anda tahu, Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Kalah Pak. Buktinya apa? Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu Musa lari, pilihannya cuma 2. Bablas masuk lautan, kembali diajar sama Fir'aun. Ini Fir'aunnya datang. Oh bukan Pak, bukan. Fir'aun soleh. Lebar cerita kayak Fir'aun, awakmu mau metungul loh. Tapi apa? Apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Dia yang merasa di dalam hatinya ada Allah. Itulah alasan kenapa dikatakan qalbun mu'min baitullah. Rumah hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Maka kemudian apa? Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin musibah itu menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Tapi kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat yang indah. Huwa maulana. Dialah Allah sebagai penolong kami. Maka saya bilang sama Pak Jokowi di acara JCC, saya bilang, mohon maaf, kenapa bangsa Indonesia takut dengan resesi? Kita dikasih banyak kemudahan oleh Allah. Coba Anda lihat, ekonomi bangsa Indonesia hari ini 7 besar negara di dunia.
hanya kalah dari Cina, hanya kalah dari Amerika, hanya kalah dari India. Di Asia kita nomor 1, Pak. Malaysia kalah, Pak. Kenapa kita takut? Dulu Indonesia banyak bergantung dengan negara-negara di luar. Sekarang orang luar banyak bergantung dengan Indonesia, Pak. Kenapa? Kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya nikel. Artinya apa? Tinggal ketakwaan kita kepada Allah ditambahi. Maka orang beriman itu cirinya apa? Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Tambahi saja le imanmu. Kalau nama Allah disebutkan bergetar, ada ayat Quran dibacakan, didengarkan. Makanya kenapa kalau ada orang mati dibacakan tartil Quran, ayat-ayat musibah, ayat-ayat layatan, supaya didengarkan. Maka ayatnya apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi lucune wong kutilang. Angel kok. Kali tulang. Kalau ada orang layatan dibacakan ayat-ayat kematian, mohon maaf, didengarkan apa ditinggal ngomong masing-masing? Ditinggal ngomong dewe-dewe. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Delok gunung Merapi meletus, Allah. Lihat Cianjur gempa bumi, Allah. Menambah ketaatan kita kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Amuna ning dalan delok cewek cantik, wow, Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu-ibu lihat kiai ganteng, wow. Malah ada kiai naik panggung dia bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, raw. Saya kira yang ngono yo viral loh Pak Bupati. Makanya besok saya punya rencana. Kalau saya dikuburkan, masuk alam kubur, malaikat menkanake datang, Miftah, man rabbuka. Langsung saya jawab, kamu nanya. Iya bu, dasmu karo malaikat ini. Langsung malaikatnya balik karo nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit ya. Saya tadi seminar di IAIN Pak, judulnya trendsetter versus follower. Kadang-kadang yang jadi trendsetter tuh nggak mutu Bu. Orang jelas ngerti-ngerti viral. Toh ganjel toh lu viral. Sekarang sing viral-viral yang terbaru coba Anda lihat. Mangku Purel. Loh apa lo Pak? Kamu tahu Purel itu apa? Perempuan rela diusal-usal. Di mana mereka bekerja? Puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Apa pekerjaan mereka? Karaoke. Kata rock dibuka, oke. Makanya saya kelingan, Persatuan Purel Wonosobo saat itu menghadap saya pengen bikin pengajian gara-gara karaoke di Wonosobo digerebek karo Ansor Banser. Harale. Sambate karo aku. Lah ngopo kok wis sambat karo aku? Kan Gus Miftah kiai ini Purel matamu ku yang. Akhirnya saya semat bikin pengajian sekali sama Purel-Purel di Wonosobo. Ya Allah, begitu saya masuk semuanya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Set, set. Untungnya saya pakai kacamata hitam Pak, sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Wow. Huwa Maulana, santai mawon Bu. Maka ciri orang beriman yang ketiga dalam Al-Anfal itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Maka saya bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi, kita nggak usah takut, kita punya Allah. Huwa Maulana. Itulah alasan kenapa Gus Miftah mempopulerkan sholawat hasbi robbi jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Kita mau minta tolong sama siapa? Allah nggak mungkin membuat masalah tanpa solusi. Saya bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci.
Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Guru berani membuat soal karena dia sudah tahu jawabannya. Artinya apa? Allah memberikan masalah karena Allah sudah menyiapkan solusinya. Maka saya bilang, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Makanya saya bilang, ada cerita, ini dari Gus Dur Pak. Gus Dur cerita, ada kiai sukanya berburu. Setelah Jumatan berangkat ke hutan, membawa senapan, ketemu macan. Sama kiai, macannya ditembak, duor. Berulang kali ditembak, harimaunya tidak mati. Ternyata macannya kebal. Kayaknya macannya sudah berguru sama banser, bar nguntal gotri. Santai Sir. Saya kemarin ditanya, Gus hebat mana polisi, TNI apa banser? Banser. Kenapa? TNI polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Jangan bangga dulu. Kenapa? Karena banser SK-nya nggak laku masuk bank. Santai wele. Insya Allah besok Gus Miftah kalau Pak Bupati mlebu surga sing ngawal banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Begitu survei lokasi, surganya siap, kiainya masuk. Banser metu meneh. Lumayan nih. Banser dilawan. Tapi kemarin saya tersinggung Pak. Santri saya nyalon TNI dan ditolak. Katanya kenapa santri saya ditolak masuk TNI? Giginya jelek Gus. Langsung panitia tak seneni. Hei Pak tentara, kowe ngerti ra? Tugasnya tentara ki esuk perang. Sing jenenge perang kuwi tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Masa gara-gara untu nelek ra ditampa dadi tentara ngono. Tentarane arepe ngamuk ora wani. Ora diamuk kok kiai ini pekok ngono. Akhirnya apa? Macane kebalik. Duar. Begitu pelurunya habis, gantian Pak Kiai dikejar sama macan. Kiainya lari, wut, ketemu jurang. Pilihannya cuma dua. Masuk bablas, masuk jurang, kembali dimakan macan. Kiai ingat dengan Al-Anfal ayat 2. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tangannya diangkat oleh Kiai, kemudian dia berdoa. Ya Allah, kalau saya harus mati dimakan macan, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata macannya nggak makan Pak Kiai. Justru macannya mengangkat kedua kaki depannya. Pak Kiai bertanya kepada macan, macan, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama macan, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kiainya bertanya kepada macan, macan, kamu doa apa? Allahumma barik lana. Jadi doa nguntal Kiai. Bapak Ibu, disinilah kemudian ketika seseorang diuji oleh Allah lebih mengutamakan hatinya bukan akalnya. Maka mohon maaf, sebesar apapun ujian itu tidak akan pernah mengganggu kita. Bahasa saya ke Kapolri ketika di Probolinggo, saya bilang yang tadi saya bilang, Pak Kapolri, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Artinya apa? Kalau kemudian Pak Bupati diuji, jangan baper. Kalau nggak mau diuji, jangan jadi bupati. Betul? Makanya jadi bupati nggak usah baperan. Sing ngono kuwi Pak Bupati, sing ning ngisor ngrasani sing ning dhuwur. Bukan yang di atas ngrasani sing ning ngisor. Kalau saya nggak pernah ngrasani, mungkin tak tabrak kayak wis tua jilbabe pink. Cuman seperti itu aja. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai yoping cah ini. Ini jamaknya Pak Bupati di depan ini Pak. Ini setiap malam minggu pahing datang ke pondok saya. Ini. Coba tanya. Acara malam jam 7, jam 8 Pak. Jam 3 sore sudah di pondok Pak. Bukan karena mereka mau ngaji Pak. Jaluk selfie Pak. Wong Wonosobo ki lak njaluk foto, ya Allah, kadang-kadang sing maju ra tangane le, susune Gus foto. Ya Allah. Anak
aku jadi mikir. Yang ada itu orang bawah ngerasani yang di atas, yang di belakang ngerasani yang di depan. Orang kecil ngerasani wong gede, orang wong gede ngerasani wong cilik. Sing ngono Pak Kapolsek, awakmu ngerasani Pak Sigit, orang mungkin Pak Sigit ngerasani awakmu. Sing dirasani apane, Bro? Maka atas semua ujian ini, disinilah kemudian saya selalu menghargai dan menghormati para panitia pengajian. Mohon maaf Bapak-bapak panitia pengajian, saya ceritakan satu kisah yang disampaikan oleh Habib Mundir Al-Musawwah. Ini yang punya majelis Rasulullah Pak Bupati. Jamaahnya kalau sekali buat majelis di Monas 100.000 orang. Beliau meninggal di usia 40 tahun. Satu saat sebelum beliau meninggal ketemu dengan Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasul, Rasul saya kangen sama engkau, kapan kita bisa bersama? Apa kata Rasulullah? Sebelum usia 40 tahun kamu akan ketemu aku, wahai Habib Mundir Al-Musawwah. Yang saya ceritakan bukan itu. Setelah siang harinya membuat Maulid Akbar dihadiri 100.000 orang, Habib Mundir merasa bangga dan bahagia. Kemudian Habib Mundir mikir, ini tentu Rasulullah bangga dan bahagia dengan kita-kita semuanya. Sampai malamnya kemudian Habib Mundir bermimpi ketemu Rasulullah. Mohon maaf, kalau ibu-ibu ketemu Rasulullah, wallah itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak mungkin diserupai oleh iblis. Tapi kalau ibu-ibu mimpi ketemu jilbab kuning, bisa jadi Mak Lampir. Apalagi kalau jilbabnya pink, Grandong. Dalam mimpi itu, Habib Mundir melihat betapa bahagianya wajahnya Rasulullah. Wajahnya munawaroh berseri-seri. Kemudian apa? Habib Mundir bertanya kepada Rasul, Rasul, apa yang membuatmu kelihatan bahagia? Aku bahagia dengan pengajian maulidmu, Habib Mundir. Kemudian apa? Dari sekian banyak, apa yang paling membuat kamu bahagia, wahai Rasulullah? Habib Mundir merasa, pasti Rasulullah akan memuji saya sebagai pengasuh majelis ini. Tapi apa kata Rasulullah? Mundir, sampaikan salamku. Sampaikan salam hormatku kepada siapa? Kepada mereka yang pasang umbul-umbul, kepada mereka yang pasang bendera, kepada mereka yang pasang tenda, kepada mereka yang urun konsumsi, kepada mereka para panitia. Mereka mungkin tidak dianggap wahai Mundir, tapi mereka berharga di mataku, kata Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad bangun, mohon maaf, begitu Habib Mundir bangun, langsung dia mikir, tahu gitu saya yang pasang umbul-umbul. Jadi mohon maaf Pak, posisi panitia sing masang umbul-umbul kuwi Kang, itu lebih terhormat daripada Gus Miftah. Gus Miftah enak teko telat lungguh ning dhuwur, amplope paling kandel tak kandhani. Karena kalau nggak kandel tak kabarke Pak Polisi dengan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apa Bu? Bagi-bagi dasar janda. Kali tulang undang Gus Miftah, Bupati Afif lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah, bojone ora nambah-nambah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Minum kopi rasanya nikmat, beli bakso di tengah kota, ayo ngaji dan bersolawat dari Wonosobo untuk Indonesia. Dari Wonosobo untuk Indonesia. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Siapa ketua panitianya? Supriyati. Supri. Kali tulang undang Gus
Gus Miftah ketua panitia Supriyadi lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo sing isih rondo cie kamu janda ya Allah lemune salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin ala yasin dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing njaluk dirabi oke rondo tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani sing wani sapa sing wani Pak Bupati salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin uta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu rapi selak tuwek salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin rokok klobot mereke codot utang ngotot nyaure alot tuku kotang ning pasar Jagir nagih utang WA diblokir nagih utang WA diblokir sapa wong jilbabe apik tenang ya Allah jilbabing di tengah lapang raine glowing kakinya belang-belang jilbabing di atas ketek raine glowing tungkae ngomong kemayune kaya ngene ya Allah sandet meteng lho iki rondone lemune Pak iki lho ya Allah. Saawak kok bokong kabeh to yo. Maka nyuwun sewu, pentingnya pengajian niku Pak Bupati. Maka alhamdulillah jenengan gawe pengajian sing ngampuh tiang kali pulang niku. Wani gawe pengajian. Bupati ini ora tau ngundang tak kandhani. Apa Bu? Oh hari jadi. Lah orang undang kualat. Saya itu gara-gara ceramah di gereja tahun 2021 Pak. Anda tahu diundang oleh siapa? Wali kota Los Angeles Amerika Serikat. Berbicara toleransi. Lah Bupati Wonosobo ora. Kita ada duit Bupati ini. Wis dongake muga-muga Pak Bupati ngundang. Muga-muga Pak Bupati panjang umur. Wong sadonya mati Bupati ini urip dhewe ta.
Maka kanca-kanca panitia pengajian Supriyadi, kenapa ini penting? Coba Anda baca satu ayat dalam surat Yasin sebagai penutup. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Pak Bupati mohon maaf. Ini kanca-kanca wingging yang Anda mungkin tidak punya jabatan di atas. Kelasnya umpamane nyuwun sewu, jangan meremehkan panitia pengajian kayak Supriyadi sing manuke cilik rungono. Paling dibuka sarung di sini mau kayak pentil. Sarungmu apa tadi? Oh, gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Laki-laki namanya siapa Pak Bupati? Habib bin Musa An-Najjar. Ini pekerjaannya hanya tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib bin Musa An-Najjar meninggal dunia, ditangisi oleh para malaikat. Langit bergemuruh. Kemudian semua orang bertanya, apa hebatnya Habib bin Musa An-Najjar sehingga kematiannya menggemuruhkan alam langit? Ternyata satu, Pak. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia mengatakan kepada kaumnya, hei kaum, ikuti para nabi dan rasul. Nyuwun sewu, Habib bin Musa An-Najjar matinya harum karena dia senang kalau ada rasul dan nabi ngaji. Habib bin Musa An-Najjar ajak-ajak. Itu berarti ayat panitia pengajian. Itu artinya apa? Kalau Supriyadi mati sekarang ditangisi oleh para malaikat. Mati yo di mati yo. Tak dongake Supriyadi mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Insyaallah mangkat bar salat maghrib. Urung rabi. Oh, kamu jomblo. Rai tuwa kaya ngono ora rabi. Rondo lemu iki lho, Di. Empuk, Di.